Selamat siang semuanya, kepada Pak Suryadi sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, tugas proyek akhir semester mata kuliah hukum bisnis yang berjudul laporan analisis perjanjian jual beli antara PT Makmur Sejahtera Abadi dengan CV Berkah Mandiri Jaya. Yang pertama itu ada latar belakang dan tujuan kontrak. Di dalam dunia bisnis yang bergerak cepat, pengadaan sarana kerja seperti komputer dan perangkat elektronik merupakan instrumen yang vital untuk mendukung operasional perusahaan. Namun, transaksi komersial dengan nilai yang besar tentu memiliki resiko hukum yang tinggi jika tidak diproteksi dengan benar. Oleh karena itu, kontrak ini dirancang bukan sekedar sebagai formalitas di atas kertas, tapi dengan tujuan utama yaitu memberi kapasitas hukum, menegaskan batasan hak dan kewajiban secara proporsional, serta menjadi instrumen mitigasi risiko yang preventif bagi kedua belah pihak, agar transaksi ini bisa berjalan dengan lancar tanpa celah sengketa di masa depan. Sebelum saya masuk ke naskah kontrak, saya akan menjelaskan dulu dasar hukum yang digunakan. Yang pertama itu adalah sebagai landasan utama hukum privat, kita menggunakan pasal 1320 KUH Perdata untuk pembunuhan secara sah perjanjian, serta pasal 1457 hingga 1540 KUH Perdata yang mengatur hukum jual beli secara spesifik. Kedua, untuk legalitas subjektif hukumnya, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas untuk PT dan pasal 19-21 KUHD untuk legalitas pengurus CV. Selain itu, kontrak ini juga diperkuat oleh regulasi modern dan sektoral. Kita menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Permendak Nomor 26 Tahun 2021 untuk standarisasi produk elektronik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai untuk kekuatan pembuktian fiskal, dan juga Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 untuk melegitimasi keabsahan segala bentuk komunikasi elektronik di antara para pihak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan klausal-klausal penting dalam kontrak ini. Jadi yang pertama itu ada klausal komparisi. Klausal ini mengidentifikasikan secara terang nama, jabatan, dan legalitas pengurus yang mewakili PT dan CV untuk memastikan tidak adanya cacat hukum personifikasi. Lalu yang kedua itu ada klausal objek perjanjian di pasal 3. Klausal ini membuat spesifikasi teknis peralatan elektronik secara rinci, kuantitas, dan kewajiban penyertaan manual book serta kartu garansi berdasarkan Permendak Nomor 26 Tahun 2021. Lalu yang ketiga itu ada klausal nilai transaksi dan pembayaran di pasal 4. Klausal ini akan menetapkan harga secara tegas dengan mekanisme pembayaran termin berjenjang, yaitu 30%, 40%, dan 30% untuk menjaga stabilitas cash flow penjual dan memberikan hak perisa bagi pembeli. Lalu yang keempat itu ada klausal hak dan kewajiban di pasal 5. Klausal ini mengatur kewajiban penjual untuk menjamin barang bebas dari cacat tersembunyi, dan hak penjual untuk menahan barang jika pembeli ingkar janji dalam pembayaran. Lalu yang kelima itu ada klausal force majeure atau klausal kondisi memaksa di pasal 7. Klausal ini memberikan batasan proteksi hukum jika terjadi bencana alam atau kebijakan pemerintah, dengan syarat wajib memberikan notifikasi tertulis maksimal 7 hari kerja. Lalu yang terakhir itu ada klausal prestasi dan sanksi di pasal 8. Klausal ini menetapkan denda keterlambatan sebesar 0,1% per hari sebagai ganti rugi pasti, atau biasa kita sebut liquidated damage. Poin paling krusial di sini adalah pengesampingan pasal 1266
KUH Perdata secara tegas yang mengizinkan pemutusan kontrak secara sepihak jika terjadi manifestasi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan yang memakan waktu. Selanjutnya itu ada potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Yang pertama itu ada sengketa perbedaan spesifikasi. Jika barang yang datang dinilai cacat atau tidak sesuai, diselesaikan melalui mekanisme pasal 3 dan 5, di mana pembeli memiliki hak retur barang baru dalam batas waktu klaim 3 hari kerja setelah uji fungsi. Lalu yang kedua itu ada sengketa resiko kerusakan di perjalanan. Jika armada pengangkut mengalami kecelakaan dan barang rusak total sebelum sampai di sengketa ini, konflik ini dapat diselesaikan secara mutlak dengan klausal FOB Destination Place berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 1963. Seluruh resiko kerugian di jalan adalah tanggung jawab penuh penjual hingga diserahterimakan barangnya secara fisik. Lalu yang ketiga itu ada sengketa keterlambatan. Jika salah satu pihak molor dari jadwal, diselesaikan lewat mekanisme denda final keterlambatan 0,1% per hari untuk memotong perdebatan nilai ganti rugi. Keempat itu dan yang terakhir adalah sengketa validitas komunikasi. Jika ada pihak yang mengelak dari instruksi via email atau WhatsApp, pasal 10 kontrak memotong celah tersebut dengan menegaskan bahwa seluruh bukti digital bersifat sah dan mengikat demi hukum berbasis Undang-Undang ITE tahun 2024. Jika sengketa-sengketa tersebut menemui jalan buntu, kontrak ini dapat mengadopsi alur multi-tier dispute resolution. Para pihak wajib menempuh musyawarah mufakat selama 30 hari. Jika gagal, maka akan dilanjutkan ke tahap mediasi melalui Badan Mediasi Nasional Indonesia atau biasa kita sebut BMNI pendeknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dan jika mediasi tetap gagal, forum benteng terakhir adalah jalur litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum pilihan yang telah disepakati bersama. Sebagai kesimpulan, naskah perjanjian ini dirancang dengan asas proporsionalitas demi mewujudkan transaksi bisnis yang aman, adil, dan kepastian hukum. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.